Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitrunang Mahendra. Di sini saya akan membahas dengan dasar korosi dan pengendaliannya sebagai syarat tugas besar satu mata kuliah korosi. Korosi sendiri merupakan penurunan kualitas yang disebabkan oleh reaksi kimia bahan logam dengan unsur-unsur lain yang terdapat di alam. Lalu korosi berdasarkan proses elektrokimia terdapat 4 jenis, yaitu anoda, katoda, elektrolit, dan anoda dan katoda yang terhubung secara elektris. Anoda sendiri biasanya terkorosi dengan melepaskan elektron-elektron dari atom-atom logam netral untuk membentuk ion-ion yang bersangkutan. Ion-ion ini mungkin tetap tinggal dalam larutan atau bereaksi membentuk hasil korosi yang tidak larut. Lalu ada katoda. Katoda biasanya tidak mengalami korosi, walaupun mungkin menderita kerusakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Reaksi yang terjadi pada katoda berupa reaksi reduksi. Dan elektrolit adalah larutan yang mempunyai sifat menghantarkan listrik. Elektrolit dapat berupa larutan asam, biasanya asam, basa, dan larutan garam. Larutan elektrolit mempunyai peranan penting dalam korosi karena larutan ini dapat menjadikan kontak listrik antara anoda dan katoda. Lalu ada anoda dan katoda harus terhubung secara elektris. Maksudnya adalah antara anoda dan katoda harus ada hubungan listrik agar arus dalam sel korosi dapat mengalir. Hubungan secara fisik tidak diperlukan jika anoda dan katoda merupakan bagian dari logam yang sama. Lalu ada termodinamika reaksi korosi, yaitu semua interaksi antara unsur dan senyawa tergantung pada perubahan energi bebas. Perubahan secara alami atau spontan terjadi jika perubahan energi bebas delta G negatif, yaitu terjadi pelepasan energi. Kebanyakan logam mempunyai kecenderungan terjadi korosi. Lalu ada jenis korosi dapat digambarkan dalam 10 jenis, yaitu korosi seragam, yaitu korosi dengan serangan merata pada seluruh permukaan logam. Ada korosi galvanik, yaitu dua logam yang berbeda tersambung melalui elektrolit sehingga salah satu dari logam tersebut akan terserang korosi sedangkan lainnya terlindung dari korosi. Lalu ada korosi celah, yaitu mirip dengan korosi galvanik dengan pengecualian pada perbedaan konsentrasi media korosifnya. Yang keempat ada korosi sumuran, yaitu adanya serangan korosi lokal pada permukaan logam sehingga membentuk cekungan atau lubang pada permukaan logam. Ada retakan pengaruh lingkungan, yaitu patah getas dari logam paduan ulet yang beroperasi di lingkungan yang menyebabkan terjadinya korosi seragam. Ada kerusakan akibat hidrogen, yaitu reaksi antara hidrogen dengan karbida pada baja dan membentuk metana sehingga menyebabkan terjadinya dekarburasi rongga atau retak pada permukaan logam. Lalu ada korosi butir, yaitu menyerang pada batas butir akibat adanya segregasi dari unsur pasif seperti krom meninggalkan batas butir sehingga pada batas butir bersifat anodik. Lalu ada dialloying, yaitu lepasnya unsur-unsur paduan yang lebih aktif atau anodik dari paduan logam. Lalu ada korosi erosi, yaitu kombinasi fluida korosif dengan kecepatan aliran yang tinggi. Yang terakhir ada korosi aliran, yaitu efek dari aliran terhadap terjadinya korosi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi laju korosi. Yang pertama ada faktor gas terlarut, faktor temperatur, faktor pH, faktor bakteri reduksi atau sulfat reducing bacteria atau SRB, dan yang terakhir adalah faktor padatan terlarut. Faktor gas terlarut terdapat 2 jenis, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Adanya oksigen yang terlarut akan menyebabkan korosi pada metal seperti laju korosi pada mild steel alloys akan bertambah dengan meningkatnya kecenderungan oksigen. Reaksi korosi secara umum pada besi karena adanya kelarutan oksigen adalah sebagai berikut. Pada reaksi anoda ada Fe menjadi Fe2- plus 2E. Reaksi katoda ada O2 plus 2H2O plus 4E sama menjadi OH. Pada karbon dioksida, jika karbon dioksida dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk asam karbonat atau H2CO3 yang dapat menurunkan pH air dan meningkatkan korosivitas. Biasanya bentuk korosinya berupa piting dan secara umum reaksinya adalah CO2 plus H2O menjadi H2CO3. Fe plus H2CO3 menjadi FeCO3 plus H2. Lalu ada faktor temperatur. Penambahan temperatur umum menambah laju korosi walaupun kenyataannya kelarutan oksigen berkurang dengan meningkatnya temperatur. Apabila metal dan temperatur yang tidak uniform, maka akan besar kemungkinan terbentuk korosi. Lalu ada faktor pH.
pH netral adalah 7, sedangkan pH kurang dari 7 bersifat asam dan korosif. Sedangkan untuk pH lebih dari 7 bersifat basa dan juga korosif. Tetapi untuk besi, laju korosi rendah pada pH antara 7 sampai 13. Laju korosi akan meningkat pada pH kurang dari 7 dan pada pH lebih dari 13. Lalu ada faktor bakteri reduksi. Adanya bakteri reduksi sulfat atau sulfat reduksi bakteria akan memproduksi ion sulfat menjadi gas H2S, yang mana jika gas tersebut kontak dengan besi dan menyebabkan terjadinya korosi. 5. Ada faktor padatan terlarut. Terdapat 3 jenis, yaitu klorida, karbonat, dan non-sulfat. Klorida sendiri menyerang lapisan steel dan lapisan stainless steel. Padatan ini menyebabkan terjadinya pitting, ada aggressive corrosion, dan juga menyebabkan pecahnya alloy. Karbonat. Kalsium karbonat sering digunakan sebagai pengontrol korosi di mana film karbonat diendapkan sebagai lapisan pelindung permukaan metal. Tetapi dalam produksi minyak, hal ini cenderung menimbulkan masalah skill. Lalu ada ion sulfat. Ini biasanya terdapat dalam minyak. Dalam air, ion sulfat juga ditimbulkan dalam konsentrasi yang cukup tinggi dan bersifat dominan. Dan oleh bakteri SRB, sulfat diubah menjadi sulfit yang korosif. Lalu nama korosi itu sendiri. Korosi yang terjadi pada logam tidak dapat dihindari, tetapi hanya dapat dicegah dan dikendalikan sehingga struktur atau komponen mempunyai masa pakai yang lebih lama. Setiap komponen atau struktur mengalami 3 tahapan, yaitu pencegahan, yaitu perancangan, pembuatan, dan pemakaian. Ketidakberhasilan salah satu aspek seperti korosi menyebabkan komponen akan mengalami kegagalan. Kerugian yang dialami karena korosi meliputi finansial dan safety, di antaranya penurunan kekuatan material, penipisan, downtime dari equipment, retak dan pitting, kebocoran fluida, embrittlement, penurunan sifat permukaan material, penurunan nilai atau hasil produksi, dan sampai modifikasi. Ada 7 metode pencegahan korosi, yaitu pengubahan media, yaitu korosi merupakan salah interaksi antara logam dengan media sekitarnya. Maka pengubahan media sekitarnya akan dapat mengubah laju korosi. Ada 3 situasi yang dapat terjadi, yaitu media sekitar atau lingkungan berupa gas, media sekitar berupa larutan dengan ion-ion tertentu, dan logam terbenam dalam tanah. Yang kedua, seleksi material. Metode umum yang sering digunakan dalam pencegahan korosi yaitu pemilihan logam atau paduan dalam suatu lingkungan korosi tertentu untuk mengurangi risiko terjadinya korosi. Yang ketiga, ada proteksi katodik. Proteksi katodik adalah jenis perlindungan korosi dengan menghubungkan logam yang mempunyai potensial lebih tinggi ke struktur logam sehingga tercipta suatu sel elektrokimia dengan logam berpotensial rendah bersifat katodik dan terproteksi. Macam-macamnya adalah galvanic, scavenger anode, impressive current, galvanic zinc application, zinc metallizing, zinc rich paint, dan hot trip galvanizing. Yang keempat, ada proteksi anodik. Arus anodik akan meningkatkan laju ketidaklarutан logam dan menurunkan laju pembentukan hidrogen. Hal ini bisa terjadi untuk logam-logam aktif pasif seperti Ni, Fe, Cr, dan Ti. Jika arus yang lewat logam dikontrol dengan seksama, maka logam akan bersifat pasif dan pembentukan logam tidak terlarut dan berkurang. Lalu ada inhibitor korosi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi adalah dengan menggunakan inhibitor korosi. Secara umum, suatu inhibitor adalah suatu zat kimia yang dapat menghambat atau memperlambat suatu reaksi kimia. Sedangkan inhibitor korosi adalah salah satu zat kimia yang dapat ditambahkan dalam keadaan suatu lingkungan. Dapat memberikan laju penyerangan korosi lingkungan terhadap sesuatu. Pengubahan media. Korosi merupakan interaksi antara logam dengan media sekitarnya. Maka pengubahan media sekitarnya akan dapat mengubah laju korosi. Ada 3 situasi yang dapat terjadi, yaitu media sekitar atau lingkungan berupa gas, media sekitar berupa larutan dengan ion-ion tertentu, dan logam terbenam di tanah. Yang terakhir ada pelapisan. Prinsip umum dari pelapisan yaitu merupakan melampiskan logam induk dengan suatu bahan atau material pelindung. Jenis-jenis coating antara lain metal coating, paint organic coating, demikian conversion coating, dan miscellaneous coating atau enamel dan termoplastik. Masuk pada kesimpulan, kondisi di Indonesia yang beriklim tropis dengan curah hujan dan intensitas sinar matahari yang tinggi serta polusi udara dan air laut sungai
dan industri mempercepat terjadinya korosi. Lalu, korosi merupakan penurunan mutu logam oleh reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Korosi yang terjadi pada logam tidak dapat dihindari, tetapi hanya dapat dicegah dan dikendalikan sehingga struktur atau komponen mempunyai masa pakai yang lebih lama. Lalu, dengan mengenali kapan korosi akan terjadi dan dengan mengerti mekanisme yang terjadi, maka ahli korosi akan dapat mengeliminasi korosi dan risikonya. Oke, cukup sekian pembahasan korosi dan pengendaliannya sebagai syarat tugas besar satu mata kuliah korosi. Sumber berasal dari Fajar Sidik tahun 2013, analisa korosi dan pengendaliannya yang dicetak di Selawi di Akademi Perikanan Baruna Selawi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.